Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Belajar Kimia Organik ini. Setelah teman-teman pelajari pada video sebelumnya, pada bagian 1, bahwa reaksi adisi nukleofilik pada senyawa karbonil itu berlangsung antara suatu senyawa karbonil, dalam hal ini aldehida atau keton, direaksikan dengan suatu nukleofil. Di sini nukleofilnya bisa dalam kondisi asam maupun pada kondisi nukleofil itu sendiri, sehingga diperoleh senyawa seperti ini karena serangan nukleofil yang punya kelebihan elektron ini ke senyawa karbonil dan adanya perpindahan elektron nya ke arah oksigen. Itu ya. Dan nukleofil ini juga dapat menyerang dari arah atas ataupun bawah karena geometri dari senyawa karbonil ini adalah planar sp2 hibridisasinya gitu ya. Nah, pada video sebelumnya juga kita sudah mempelajari reaksi pembentukan hidrat, pembentukan astaldehid, pembentukan asetal, pembentukan hemiasetal, dan pembentukan imin dan enamin. Nah, pada video bagian 2 ini kita akan mempelajari mengenai pembentukan oksim. Jadi sebetulnya pembentukan oksim ini masih mirip dengan mekanisme reaksi pada pembentukan imin dan enamin karena di sini oksim juga yang bersifat reaktif pada reaksi adisi nukleofilik ini adalah elektron bebas pada atom N. Jadi nanti akan terjadi serangan elektron bebas tersebut ke karbonilnya. Kemudian disertai dehidrasi mirip dengan pada mekanisme reaksi pembentukan imina. Jadi imina juga kan mirip dengan ini. Sehingga akan tetapi di sini karena yang digunakan adalah hidroksilamin, kita sebut sebagai oksim produknya itu. Jadi ciri-cirinya seperti ini. Selanjutnya, kita juga dapat memperoleh hidrazon dari reaksi antara aldehid atau keton dengan hidrazin. Jadi, misalnya ini ada aldehid atau keton, kita reaksikan dengan hidrazin. Hidrazin itu adalah NH2, NH2 gitu ya. Maka salah satu elektron bebas dari N-nya ini akan menyerang ke aldehid atau keton, sehingga diperoleh hidrazon. Begitu. Kemudian, kalau misalnya kita punya fenilhidrazin, maka amina yang ujungnya ini akan menyerang ke karbonil, sehingga kita dapatkan fenilhidrazon. Kemudian kita juga bisa melakukan reaksi antara 2,4 dinitrofenilhidrazin gitu, sehingga kita dapatkan 2,4 dinitrofenilhidrazon. Nah, reaksi-reaksi pembentukan hidrazon ini juga dapat dilakukan untuk membedakan senyawa karbonil yang kita reaksikan itu apakah aldehid atau keton atau asam karboksi atau ester begitu ya. Jadi pembentukan hidrazon ini dapat dilakukan jika substratnya itu adalah aldehid atau keton. Begitu. Mudah-mudahan teman-teman sampai sini jelas. Kalaupun misalnya ada pertanyaan, silahkan teman-teman sampaikan di kolom komentar. Selanjutnya, kita dapat melakukan pula reduksi Wolff-Kishner melalui reaksi dengan hidrazin, membentuk hidrazon ya. Jadi hidrazin kita reaksikan dengan di sini misalnya kita punya keton gitu. Kemudian kondisi reaksinya kita tambahkan juga KOH sehingga pada akhir reaksi diperoleh gugus metilen. Jadi metilen itu adalah CH2. Jadi kita mengubah keton atau karbonil menjadi metilen. Jadi di sini oksigennya secara hilang begitu ya. Jadi ini disebut reduksi Wolff-Kishner. Bagaimana mekanisme reaksinya? Jadi di sini seperti tadi sudah kita pelajari bahwa keton saat direaksikan dengan suatu hidrazin akan membentuk hidrazon. Jadi ini hidrazon. Selanjutnya karena ada basa di sana, kita mengalami beberapa dehidrogenasi. Dehidrogenasi atau deprotonasi sehingga diperoleh gugus pergi yaitu di sini adalah N2. Ya, jadi gugus N2 ini adalah gugus pergi yang paling baik.
Selanjutnya terbentuk karbanion yang akan mengambil hidrogen dari H2O, karena hidrogen dari H2O kan asam, gitu ya. Sehingga diperoleh etilen di sini, CH2. Begitu. Nah, selanjutnya kita juga dapat melakukan adisi. Di sini ada asam sianida, sehingga kita peroleh cyanohydrin di sini. Nah, jadi aldehid atau keton kalau direaksi dengan asam sianida ini akan menjadi cyanohydrin seperti ini. Jadi begini ya, ada OH dan CN pada posisi karbon yang sama. Gitu. Nah, reaksi ini sangat bermanfaat untuk menambahkan satu karbon pada karbonil sehingga nanti CN ini akan bisa kita ubah juga menjadi karbonil yang baru gitu ya, melalui reaksi misalnya reduksi ataupun misalnya reaksi hidrolisis gitu. Jadi CN ini memiliki sifat seperti karbonil, ya, sifatnya seperti karbonil. Jadi mekanisme reaksinya adalah di sini kita punya CN minus, kemudian yang bersifat nukleofil. Jadi nukleofilnya adalah CN minus, kemudian menyerang ke karbonil. Karbonil kan kita tahu bermuatan positif sehingga terjadi perpindahan elektron ke arah oksigen. Kemudian O-nya ini akan mengalami protonasi di sini sehingga membentuk cyanohydrin. Begitu. Nah, selanjutnya kita juga bisa membentuk alkena dari aldehid atau keton melalui reaksi Wittig. Jadi reaksi Wittig ini disebut juga adisi ilida. Jadi ilida itu ini ya. Jadi fosfin gitu. Fosforan atau fosfin itu ya, fosforan ini mengikat karbon yang muatan negatif sehingga karbon ini juga akan bereaksi dengan karbonil yang muatan positif. Nah, jadi mekanisme reaksinya seperti ini. Jadi kita punya alkil halida begitu. Kemudian direaksikan dengan trifenylfosfin membentuk ilida. Begitu. Jadi ya, selanjutnya dengan basa kita ubah menjadi karbanion di sini. Selanjutnya, ilida tersebut digunakan untuk bereaksi dengan aldehid atau keton sehingga membentuk di sini oksafosfetan. Jadi ada struktur siklobutan di sini ya, segi 4 dan terjadi perpindahan ikatan di sini. Seperti itu. Jadi ada bagian molekul yang berasal dari karbonil yang warna hijau ini dan ada bagian molekul yang berasal dari ilida tadi. Itu. Jadi di sini alkenanya bisa berupa diastereomer. Jadi kalau misalnya cistron itu bisa ada yang cis, bisa ada juga yang trans. Nah, selanjutnya alkena ini juga selain alkena gitu menghasilkan trifenylfosfin oksida. Jadi reaksi ini mirip seperti reaksi ozonolisis. Tapi kalau ozonolisis kan dari alkena ke aldehid atau keton, tapi kalau reaksi Wittig ini dari aldehid atau keton menjadi alkena. Baik, sampai di sini jika ada pertanyaan silakan sampaikan di kolom komentar. Nah, selanjutnya oksidasi aldehid juga bisa dilakukan dengan KMNO4. Gitu. Jadi kalau kita beri KMNO4 maka akan menghasilkan asam karboksilat setelah diasamkan, atau kita juga bisa menggunakan reaksi Tollens atau Ag+ gitu ya, sehingga dihasilkan pula ion karboksil yang akan menjadi asam karboksilat kalau diasamkan. Selanjutnya kita juga bisa melakukan oksidasi Baeyer-Villiger. Jadi oksidasi dengan asam peroksil karboksilat, itu ya misalnya di sini ada asam peroksil karboksilat gitu ya. Cirinya seperti ini. Jadi ada gus OH begitu ya. Sehingga di sini akan terjadi penataan ulang begitu. Jadi ada oksigen yang terletak di antara alkil yang terdapat pada keton tersebut. Tadinya sini keton jadi ester. Itu adalah oksidasi Baeyer-Villiger. Ini adalah mekanisme reaksinya. Jadi pertama kita
lakukan protonasi dulu, karbonilnya diprotonasi, kemudian terjadi serangan dari di sini oksigen yang salah satu oksigen yaitu ya oksigen yang ujung dari asam perokso tadi. Perokso gitu ya, asam perokso, kemudian terjadi perpindahan elektron ke arah oksigen seperti halnya pada adisi nukleofilik. Selanjutnya di sini terjadi deprotonasi gitu ya. Nah, di sini kemudian terjadi intermediate tetrahedral. Nah, selanjutnya terjadi penataan ulang. Jadi setelah terjadi pengasaman di sini atau protonasi dari karbonil yang berasal dari asam perokso tadi, terjadi penataan ulang di sini. Jadi gugus alkilnya ini akan pindah terikat ke oksigen dan ikatan oksigen-oksigennya lepas. Itu kemudian terjadi perpindahan elektron ke sana ke arah oksigen yang positif tadi, sehingga kita peroleh ester atau lakton jika strukturnya siklik. Nanti kita coba lihat. Nah, silakan teman-teman lakukan gitu ya reaksi-reaksi berikut, gambarkan produk-produknya seperti apa strukturnya. Kemudian teman-teman nanti kita akan coba bahas juga jawaban dari teman-teman. Silakan pause dulu videonya, kemudian coba untuk mengerjakan soal-soal ini. Oke, setelah teman-teman coba melakukan sintesis begitu ya, menggambarkan produk-produknya di catatan teman-teman, kita coba bahas untuk pertanyaan yang A. Kita punya acetophenol direaksikan dengan HNO3 dan H2SO4. Tentu saja ini adalah reaksi nitrasi pada benzena. Jadi, teman-teman bisa coba pelajari lagi video mengenai substitusi elektrofilik pada benzena. Gitu, ini adalah reaksi nitrasi sehingga yang terjadi adalah penambahan gugus NO2 pada benzena. Nah, di dalam acetophenol ini terdapat substituen gugus penarik elektron yang akan mengarahkan substituen selanjutnya pada posisi meta. Jadi di sini terus sebelah sana jadi sama saja ya, sehingga struktur produk yang diperoleh adalah produk nitrasi. Jadi NO2-nya misalnya di sini. Ya, gitu. Oke, selanjutnya di sini kita punya tadi hidrazin, maka produk yang diperoleh adalah hidrazol. Jadi di sini hidrazol, silakan coba teman-teman gambarkan strukturnya. Gitu. Kemudian selanjutnya kita reaksikan stophenon ini dengan, di sini ada ilida, berarti reaksinya adalah reaksi Wittig. Jadi kita tambahkan gugus CH2 pada karbonilnya. Oke, selanjutnya kita pada soal D ini melakukan reduksi. Di sini NaBH4 ini adalah reagen pereduksi, sehingga karbonil ini akan berubah menjadi alkohol sekunder karena keton. Ini adalah alkohol sekunder. Seperti itu. Kemudian di sini kita lakukan reaksi antara stophenon dengan fenil magnesium bromida. Ini adalah reagen Grignard. Gitu ya. Jadi di sini dia reagen Grignard ini akan memberikan sumber nukleofil di sini ya. Nah, nukleofil ini akan bereaksi dengan karbonil, selanjutnya dilakukan pengasaman. Di sini pengasamannya itu dilakukan dengan menambahkan NH4Cl. Jadi produknya nanti adalah alkohol. Selanjutnya yang F ini adalah reaksi Wolff-Kissner. Jadi untuk Wolff-Kissner ini untuk mengubah karbonil menjadi metilen. Dan seterusnya adalah yang terakhir adalah reaksi antara stophenon dengan asam peroksi. Jadi asam peroksi ini akan melakukan reaksi Baeyer-Villiger gitu ya. Baeyer-Villiger. Villiger sehingga nanti akan terjadi penataan ulang pada karbonilnya dan terbentuk ester. Gitu. Jadi
akan terbentuk ester. Esternya seperti ini. Jadi akan ada oksigen di sebelah sana. Begitu. Nah, untuk mekanisme reaksinya, silakan coba teman-teman terapkan tadi dan video sebelumnya, karena sudah menjelaskan mengenai reaksi, mekanisme-mekanisme reaksi yang terjadi. Dan jika ada yang ingin ditanyakan, silakan sampaikan di kolom komentar. Oke, selanjutnya di sini teman-teman juga punya soal lain, yaitu reaksi antara senyawa yang sebelah kanan ini untuk membentuk senyawa yang di sebelah, senyawa yang sebelah kiri ini menuju senyawa di sebelah kanan itu melalui tahap mana. Oke, silakan teman-teman coba pause dulu videonya, kemudian nanti kita coba bahas, kita coba diskusikan. Baik, di sini kita punya alkena, ya karena reaksi akan terjadi di sini di bagian sikloheksananya ini tidak ada reaksi ya, tidak ada perubahan, sehingga reaksi memang hanya terjadi pada bagian alkenanya ini. Di sini tinggal satu karbon pada produk, sedangkan alkena punya dua karbon, sehingga kalau kita lihat bagian ini kalau kita hidrolisis itu adalah reaksi antara ini ya. Nah, aldehid dengan diol seperti ini. Nah, ini berarti pembentukan asetal siklik. Selanjutnya, bagian molekul yang ini adalah berasal dari sini ya, asalnya dari sana. Ini panahnya harus double. Nah, oke, bagaimana caranya kita mengubah senyawa yang di kiri ini, yang ada sikloheksan dan alkenanya ini, menjadi aldehid. Oke, jika kita ingat lagi bahwa alkena menjadi aldehid itu dapat kita lakukan pemutusan dengan cara ozonolisis, ya, dan dilanjutkan dengan reduktif walk-up. Jadi dengan menggunakan dimetil sulfida misalnya. Itu. Selanjutnya kita reaksikan dengan diol ini. Pada keadaan asam, misalnya dikasih HCl gitu ya, sehingga diperoleh produk yang kita inginkan. Nah, jadi ini adalah tahapan reaksi untuk mendapatkan produk yang digambarkan pada soal ini. Oke, bisa dipahami teman-teman? Jika ada pertanyaan, silahkan dituliskan di kolom komentar. Selanjutnya, kita punya reaksi yang kedua, yaitu mengubah aldehid di sini menjadi alkohol yang sebelah kanan. Maka jika kita lihat di sini kita punya ini etil ya, menambahkan gus etil. Berarti etil itu dari mana? Berarti pasti dari, misalnya di sini reagen Grignard. Reagen Grignard ini pasti dari akil halida. Oke, jadi bagaimana kita mengubah akil halida menjadi reagen Grignard? Kita lakukan reaksi dengan magnesium, gitu ya, serbuk magnesium misalnya, kemudian kita lakukan dalam reaksinya dalam diethyl ether misalnya, gitu. Kemudian nanti kita reaksikan dengan senyawa yang di kiri, sehingga akan terjadi penambahan etil ya. Oke. Penambahan etil. Misalnya di sini. Etil, oke. Etil. Minus gitu ya. Nanti di sini ke sini. Nah, gitu. Sehingga kita asamkan untuk OH. Oh, ternyata di sini juga ada metil ya. Harusnya kita tambahkan lagi metilnya dengan mengubah dulu menjadi keton dengan PCC misalnya. Lalu kita lakukan lagi reaksi Grignard dengan CH3 MgBr. Sehingga diperoleh struktur senyawa yang diinginkan.
dan kita asamkan. Sehingga diperoleh produknya alkohol. Oke. Nah, ini adalah satu cara. Mungkin teman-teman punya cara yang lain untuk mendapatkan senyawa target ini ya, senyawa targetnya ini. Nah, ada banyak cara. Jadi itu namanya adalah strategi sintesis. Oke, silakan tuliskan cara teman-teman di kolom komentar. Baiklah, itu penjelasan mengenai adisi nukleofilik yang bisa kita lakukan terhadap senyawa-senyawa karbonil, khususnya aldehid dan keton. Semoga memberikan manfaat bagi teman-teman dan menambah wawasan mengenai reaksi-reaksi kimia organik. Demikian video kali ini. Silakan tuliskan pertanyaan ataupun tanggapan di kolom komentar sehingga channel ini terus berkembang. Terima kasih atas dukungan dan atensi teman-teman yang selama ini terus memberikan masukan ke channel ini. Sampai jumpa pada video berikutnya.